Kemudian mungkin wacana tentang Bang Said mengatakan rakyat dengan ratusan bis ke Solo gerakan menjemput Jokowi, saya pikir itu juga bagus pada tanggal 19. Karena jangan sampai virus ganas ini keluar dari istana, kemudian dia kembali ke gorong-gorong, iya kan, ke Solo, kemudian diterima oleh warga Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV dan juga ada rekan-rekan lainnya. Tadi ini kita baru saja selesai ya acara Saiful Jamal. Ya, ada Olaf juga. Hari ini ngobrol ya karena baru saja kita tadi selesai acara Adili Jokowi begitu ya. Nah, ini ada bintangnya nih Bang Faisal. Ya, Bang Said. Bang Faisal dulu katanya 10 menit. Iya. Terima kasih jurnalis senior. Kami kaum muda membuat acara ini sebagai apresiasi terhadap seluruh elemen rakyat, seluruh tokoh-tokoh pejuang keadilan. Jadi kami di posisi melayani saja. Jadi yang punya hajat ini Pak Said Dido, Pak Amin Rais, Pak Adi Mas Hadi, Bang Refli Harun, Bang Saiful Jamal, termasuk Rahma dan lain-lain. Posisi saya bagaimana mempersembahkan pelayanan yang terbagus untuk melayani. Tapi nggak mudah kan Bang tadi ini? Mudah juga. 2 kali dibatalin. Sebenarnya begini, karena jaringan yang kita bangun ini sudah 3 bulan Bang. Jadi simpul-simpul di arus bawah itu dibangkitkan hidup lagi untuk bagaimana berkonsolidasi. Jadi kalau orang lihat tiba-tiba, oh ada gelombang besar massa berkumpul, itu memang ada proses. Semua ini punya cita-cita bersama, menuntut keadilan. Tetapi kami dari panitia pelaksana, dari hati yang paling tulus, posisi kita adalah sebagai pelayan. Bagaimana kita bersolidaritas dalam satu tim yang solid dan sudah terbukti dalam gerakan konsolidasi ini akan terus maju mengawal. Targetnya ini apa Bang? Kan Adili Jokowi, targetnya di penjara kan? Menurut saya di penjara itu kurang loh Bang. Kalau bicara target yang saya capture dari pendapat-pendapat di media sosial rakyat, kan mereka bilang gantung Jokowi. Ada yang bilang lempar juga itu telur busuk Jokowi, adili Jokowi. Itu semua pada satu kata yang disebut keadilan, menuntut keadilan. Jadi target itu sudah masif dan jelas dipahami oleh rakyat. Maka rakyat berkumpul di sini dengan keragaman dari Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu. Semua keragaman ini menjadi satu solidaritas menuntut keadilan dalam bernegara. Nah, apa itu keadilan dalam bernegara? Narasinya sudah disampaikan secara utuh dan jelas oleh Pak Said Dido, Pak Amin Rais dan lain-lain. Jadi yang dibutuhkan itu operasional. Nah, operasional itu maka tanggal 18 kalau tidak ada halangan kami memukul balik Jokowi dengan membuat kongres Adili Jokowi 18 Oktober. Jadi tidak ada tema silaturahmi kebangsaan, forum diskusi ilmiah, tidak. Kami membuat gerakan memukul balik Jokowi. Karena kamu melalui tangan-tangan yang terselubung membubarkan acara-acara diskusi, maka kami tampil menyatukan rakyat membuat kongres Adili Jokowi. Nah, antisipasinya supaya nggak dihalang-halangi lagi, karena acara ini aja susah ya, bahkan podcast kali ini aja ini sudah ditungguin nih kita. Nah, ini antisipasinya tanggal 18 nanti bagaimana nih? Kita berserah diri kepada Allah. Kita jalan dengan niat yang tulus, biarkan energi ilahi yang bekerja dalam spirit tauhid kita, yang melindungi arah dan tujuan kita. Jadi tidak ada tempat lain untuk bersandar. Acara ini memang nawaitunya bagaimana menghormati, memanusiakan manusia dengan memperkuat suara mereka, mengeraskan suara mereka untuk mendapatkan hak dari keadilan dalam bernegara. Yakin dapat dukungan publik ini Bang? Orang kalau beriman harus yakin. Orang yang bermental mirip Fir'aun seperti Jokowi aja punya keyakinan dalam basis materialisme. Nah, orang-orang beriman dengan keragaman keagamaan, teologinya harus yakin. Selangkah lagi nih, kalau rakyat kompak, maka tidak ada cara untuk membendung. Dan Prabowo tidak menemukan rumus untuk mencegah aspirasi rakyat, karena ini cara kita bernegara. Dan bahkan tadi yang terakhir ya, pesan yang sangat cemerlang dari Pak Said Dido tadi di konferensi pers itu saya tangkap bagus. Ini bukan Jokowi pribadi sebagai presiden, tapi kejahatan yang mengakumulasikan dinasti politik yang tidak ada urusan dengan pilpres dan lain-lain. Tapi dia kangkir ganas ada dalam sistem negara yang wajib
dimusnahkan oleh moral rakyat, etika rakyat melalui jalur hukum. Saya kira itu. Iya, silakan ini Bang Said dulu. Apa nih? Ya, apa aja deh Bang. Jadi saya pikir begini, ya kita harus terima kasih Bung Faisal Asegaf bahwa mau capek-capek untuk mengumpulkan rakyat yang sedang berjuang. Saya ini 10 tahun jadi sasaran samsat dari para buzzer Jokowi. Tapi saya sangat bangga karena ketemu para pendukung Jokowi yang loyal itu sudah kembali ke jalan yang benar. Ya. Dan sebagian besar sudah bersatu untuk merasa ditipu oleh Jokowi. Sehingga saya pikir stasiun TV mungkin Mbak Rahma cari narasumber yang ingin mendukung Jokowi itu susah sekali kan? Ya betul. Susah sekali kan? Nah, jadi maksud saya bangsa ini masih ada harapan. Ya. Mengadili Jokowi bukanlah kebencian kepada Jokowi. Mengadili Jokowi adalah menyelamatkan bangsa agar tidak muncul lagi Jokowi berikutnya. Mengadili Jokowi adalah memutus dinasti Jokowi. Karena saya pikir Jokowi ini, saya katakan tadi, kalau kesalahan saya bekerja dari mulai Pak Harto sampai Pak Jokowi, saya hampir 2 tahun dengan Jokowi. Saya bilang kalau diakumulasikan kesalahan seluruh presiden dengan kesalahan Jokowi jauh lebih besar kesalahan Jokowi. Jadi kalau Jokowi bisa bebas dari hukuman itu lucu. Pak Harto saja kena, Gus Dur di impeachment, ya kan, Pak Habibie dijatuhkan yang sangat berjasa. Masa Jokowi yang penuh dosa dan dusta bebas dari hukuman? Kita tidak adil kalau Jokowi tidak dihukum. Terima kasih. Mengadili Jokowi bukan karena dendam ya, bukan karena dendam, tapi melihat kerusakan yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh rezim Jokowi, maka harus diadili ya, sehingga tidak ada orang yang punya ide-ide gila lagi untuk membuat kerusakan yang sama. Gitu. Ya, coba kita lihat ya, mengajak seluruh bangsa. Apa sih salahnya Gus Dur? Sehingga rakyat menghukum kan bukan hanya nilainya 35 miliar dibanding Jokowi yang bikin utang ribuan triliun. Pak Harto jauh lebih banyak jasanya daripada kesalahannya, hanya karena didukung nepotisme, KKN, korupsi nggak ini dijatuhkan. Apa salahnya Habibie sehingga dijatuhkan? Terus adilkah kita membebaskan Jokowi tidak diadili? Ini masalah keadilan, bukan masalah apa namanya? Rasa keadilan saja ya, Pak. Keadilan. Ya, baik, mungkin ada saya boleh. Kalau narasi-narasi tentang apa yang disampaikan tadi di ruangan sudah begitu luar biasa, saya kira saya ingin sekedar menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bung Faisal Asegaf tadi, bahwa sebetulnya proses mengadili Jokowi itu bukan ujung kan Bang? Bukan ujung. Itu awal. Tujuannya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bang Said Didu barusan menyampaikan bagaimana bisa adil kalau pemimpin sebelumnya kemudian diproses, yang ini tidak. Jadi saya kira bahwa negeri ini sedang kesulitan mencari pekerjaan, sampai presidennya saja mencarikan pekerjaan buat anaknya. Ini sebuah ironi bangsa kita, dan upaya Pak Presiden Joko Widodo katanya ingin mensejahterakan rakyat, ternyata berhasil Bang, mensejahterakan rakyat Cina. Nah ini yang harus jadi catatan kita bersama. RRC betul. Nah saya masih agak penasaran tadi, sebelum nanti lanjut sedikit, Kongres itu Bang Faisal, outputnya nanti kira-kira apa ya? Apakah ada jadi semacam gugatan kah ke pengadilan atau bagaimana? Ya, etimologi Kongres itu kan semacam forum musyawarah, diskusi publik, ya kan, muktamar dan lain-lain. Jadi maksudnya orang berkolaborasi, berkumpul dalam satu sikap yang sungguh-sungguh memutuskan tujuan mereka, dan ditetapkan lewat satu kongres yang dinamis. Supaya suara untuk mengadili Jokowi itu tidak dianggap parsial. Jadi kita mengerucut pada gerakan substansi. Kemudian mungkin
wacana tentang Bang Said mengatakan rakyat dengan ratusan bis ke Solo gerakan menjemput Jokowi, saya pikir itu juga bagus pada tanggal 19. Karena jangan sampai virus ganas ini keluar dari istana, kemudian dia kembali ke gorong-gorong, iya kan, ke Solo, kemudian diterima oleh warga Solo. Saya pikir agendanya 18 itu kan saya udah bikin list 26 jenis tuntutan yang potensial untuk dituntut, dan saya pikir yang hari itu pasti ahli-ahli hukum dan dia sudah siapkan pasal apa, nomor berapa, pasal apa yang dituntutkan. Yang pertama tuh kebohongan tuh anaknya banyak sekali, mulai dari SMK sampai saya tidak ikut cawe-cawe padahal ikut cawe-cawe. Nah itu ada 26, jadi kalau dijumlah nanti dengan jumlah kasusnya, saya pikir Jokowi akan menghadapi minimal 100 kasus. Satu aja udah pusing. 100 kasus yang dia akan, kasus hukum yang dia akan hadapi. Nah itu mungkin yang tanggal 18 Oktober itu ini pasal mana, tentang kasus apa, dan mungkin dideklarasikan dan diantarkan ke Solo untuk menerima tuntutan itu. Nanti kita sambut di Solo dengan 100 tuntutan masyarakat kepada Jokowi dan dinasti. Oke, Olva. Olva langsung jangan bicara, tutup langsung. Ya, sekaligus closing, Olva. Terima kasih. Saya 1 menit ya, hanya ingin bilang bahwa kami juga dari Papua, dari Timur Indonesia pun hadir di sini. Dan terima kasih untuk kegiatan ini Bang Faisal, dan kita layar sudah berkembang, jadi kita pantang menyerah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.